Halo bujang gadis dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Kembali lagi dengan aku Burhan, bapaknya anak-anak. Bayangkan bagaimana rasanya jika kita menangis, tertawa, ataupun marah kita langsung dieksekusi mati. Equilibrium, film yang dirilis pada tahun 2002 ini bercerita tentang kehidupan manusia di abad ke-21. Pada masa itu barang siapa yang memiliki emosi, dia akan langsung dieksekusi mati. Sebelum masuk alur ceritanya, tonjok dulu tombol subscribe-nya dan like-nya, biar aku juga semangat buat videonya. Cuko dapat cuko, pempek tengah duo, payu diaturi alur ceritanya. Pada tahun-tahun pertama di abad ke-21, setelah berakhirnya Perang Dunia Ketiga, mereka yang selamat dari peperangan sadar bahwa manusia tidak akan bisa berdamai selama masih memiliki 5 emosi dasar, yakni ketakutan, kemarahan, terkejut, kebahagiaan, dan kesedihan. Pada saat itu mereka juga menganggap bahwa kelima emosi dasar itu adalah sumber sejati kejahatan manusia terhadap manusia itu sendiri. Untuk itu pemerintah menciptakan sebuah obat bernama Prozium untuk menghilangkan seluruh emosi dasar manusia, dan barang siapa yang berhenti meminum obat itu, mereka akan dianggap sebagai kriminal dan akan langsung dieksekusi mati. Is human emotion. The disease, its symptom is rage. Its symptom is anger. Its symptom is hate. But there is a cure for this disease, Prozium. I congratulate you. Tak hanya itu, mereka juga akan mengeksekusi mati bagi siapa saja yang menyimpan barang-barang atau benda peninggalan masa lalu sebelum peraturan itu diberlakukan. Selain itu, pemerintah juga membentuk sebuah pasukan khusus untuk menangkap orang-orang yang menentang peraturan itu dan musnahkan benda-benda peninggalan dari masa lalu. Mereka disebut dengan pendeta Grammaton. The Grammaton Cleric. Cerita akan berfokus dengan seorang pria bernama John Preston. John merupakan pendeta terbaik dalam batalionnya. Bersama ajudannya yang bernama Errol, mereka menyerang sebuah markas pasukan pemberontak untuk menangkap dan memusnahkan seluruh barang-barang yang mereka sembunyikan dari masa lalu. Selesai membantai habis pasukan pemberontak, mereka memusnahkan seluruh lukisan dan benda-benda dari masa lalu dengan cara dibakar habis. Mirisnya, seluruh manusia di Equilibrium sama sekali tidak memiliki emosi. Dan bahkan ketika orang tua si John dieksekusi mati di hadapannya, dia sama sekali tidak merasakan apa-apa. Itu dijelaskannya pada atasannya yang bernama Supri. How did you feel? Sorry, I don't fully understand, sir. Saat di kantor, John pun mulai merasa ada yang janggal, di mana dirinya merasa bahwa Errol sudah mulai memiliki emosi. Untuk meyakinkan asumsinya, John pun bertanya pada petugas apakah Errol sudah mengambil Proziumnya untuk hari ini. Si petugas pun menjawab, Errol sudah beberapa hari tidak mengambilnya. John yang mendengarnya pun dengan cepat pergi menuju sebuah gedung kosong di luar kota untuk mengeksekusi Errol sahabatnya. There's nothing. Passing through the gate into the Nether every night for the last 2 weeks. Sebelum itu, Errol bercerita tentang mimpi-mimpinya. Lalu, John menembaknya tanpa memperdulikan Errol adalah sahabatnya.
Saat di rumah kita pun diperlihatkan di TV hanya ditayangkan siaran seorang pria atau presiden mereka yang mereka sebut ayah. Saat di kamar tanpa dia sadari, John mulai sedikit merasakan yang namanya emosi karena dia terngiang-ngiang perkataan Errol tentang mimpi-mimpinya. Kemudian kita pun dibawa ke dalam mimpinya John. Beberapa tahun yang lalu, istri si John dieksekusi oleh pemerintah dan John sama sekali tidak merasakan apa-apa. Remember me. Keesokan paginya saat di kantor kita pun diperlihatkan cara mereka berlatih dan bertarung. Di mana mereka menggunakan rumus fisika untuk melakukan gerakan bela diri dan mereka menyebut itu dengan sebutan The Gun Kata. Si pelatih menjelaskan dengan bertarung menggunakan rumus memiliki zona maksimal, menimbulkan kerusakan yang maksimal, dan memiliki pertahanan yang maksimal. Inflicting maximum damage, representing a maximum kill zone. The Gun Kata. Setelah Errol tewas, John pun kini memiliki rekan baru bernama Iwan. Pagi itu, mereka memiliki misi menjemput dan mengeksekusi seorang wanita bernama Maria. Karena diketahui Maria belum meminum proziumnya dan memiliki emosi. Look at you! How long have you been off the dose? Look at you. Akan tetapi saat Iwan hendak menembaknya, John berusaha menghentikannya, beralasan dia akan menginterogasinya secara pribadi. Yang padahal John sudah sedikit demi sedikit merasakan emosi. Dan ketika di ruang interogasi, Maria pun mengatakan manusia tanpa memiliki kelima emosi dasar hanyalah sebuah jam yang berdetak tanpa adanya baterai. Setelah itu John pun menghentikan interogasinya, lalu kembali ke rumahnya Maria untuk memeriksa barang-barang miliknya. Di sana, John menemukan dan memutar sebuah vinyl player, dan ketika vinyl player tersebut memutar musik jedak-jeduk ciri khas editor berkelas, dan saat itulah John merasakan emosi yang sudah lama tidak ia rasakan. Namun apalah daya, John harus mengikuti peraturan pemerintah, dan John membakar seluruh benda-benda tersebut. Karena kecerdasan yang ia miliki, John dapat meyakinkan Iwan saat dirinya mengetahui bahwa John sudah mengambil salah satu buku milik Maria dan disimpan di dalam sakunya. Tak lama kemudian, John pun dikejutkan dengan kedatangan anak buahnya yang memberitai bahwa mereka menemukan sesuatu di lain sisi gedung itu. Sir, we got something out back. Yang ternyata di sana terdapat banyak sekali pasukan pemberontak yang bersembunyi. Mengetahui itu, John dan anak buahnya pun langsung membantai mereka. Dan John terlihat iba ketika ada seorang aba-aba yang mati ditembak oleh Iwan dan jatuh di pangkuannya. Nice grab, Claire. Tak hanya itu, setelah membantai orang-orang di sana, mereka juga menemukan banyak sekali anjing di belakang gedung itu. Lagi-lagi si John mengambil salah satu anak buah anjing itu dengan alasan untuk uji penyakit. Some of these animals ought to be tested for disease. In the Nethers is best we know about it. Faktanya, saat malam harinya, John izin meninggalkan pangkalan pada satpam untuk keluar kota dengan alasan untuk misi. Namun tanpa dia sadari, dari belakang, Iwan beserta pasukannya mengikutinya dari belakang. Faktanya, John pergi untuk melepaskan anjingnya Maria. Namun saat John akan melepaskan anak anjing itu, John yang sudah merasakan emosi pun justru merasa tak tega. Dan John memutuskan untuk memasukkannya kembali ke dalam mobil. Namun tiba-tiba dia dikejutkan dengan kedatangan puluhan anak buahnya Iwan. Awalnya mereka sama sekali tidak curiga dengan tindakan John di sana. Namun saat si pasukan akan pergi, di luar dugaan si anjing justru menggonggong dan baku hantam pun tak terelakkan. Sorry, I didn't recognize you, sir.
Saat di rumah, John memutuskan menyimpan dosis proziumnya di balik kaca kamar mandinya. Dan John memutuskan benar-benar berhenti minum prozium karena dia mulai menyadari bahwa hidup tanpa memiliki emosi bagaikan boker rupa cebok. Namun saat John berlatih, dia dikejutkan dengan Iwan yang datang mengajaknya untuk menjalankan sebuah misi. Sector 7. I'm gonna tell you, there's a raid in the net, so get ready. Namun saat di lokasi, John yang kini mulai waras pun berniat akan menyelamatkan para pasukan pemberontak. John membunuh seluruh pasukannya sendiri dan dia meminta para pasukan pemberontak untuk pergi bersembunyi. Go! What are you doing? Selesai dengan itu, John pun menyusul mereka. Namun di luar dugaan, Iwan sudah menahan seluruh pasukan pemberontak itu. Di sini Iwan meminta John untuk segera mengeksekusi mereka dan memberikan pistolnya. Namun karena John yang kini sudah mulai waras, dia menolaknya. Dan yang terjadi selanjutnya... Father's rulings are quite clear. Please use mine. They have valuable information. Cleric. I think in the end. No. Saat di kantor, John pun izin pada atasannya untuk memeriksa jenazahnya Errol beserta benda-benda yang ia tinggalkan. Di sini terungkap, faktanya Maria adalah istrinya Errol. Sampai sini John menyimpulkan bahwa masih ada orang dalam yang lainnya yang menyembunyikan emosinya. Alih-alih menangkap orang dalam itu, John justru menemukan sebuah ruangan rahasia yang di dalamnya terdapat banyak sekali pasukan pemberontak yang dipimpin seorang pria bernama Jurgen. Di sana John meminta Jurgen untuk mengajarkannya bagaimana cara mereka bisa menekan emosinya tanpa minum prozium. Pocket of red ribbon sprayed with her scent. Mary. Lalu John pun memutuskan untuk membelot dan bergabung dengan para pasukan pemberontak dan mereka berencana melakukan perlawanan besar-besaran untuk membunuh pemimpin mereka yang menamakan dirinya dengan sebutan Bapak. What can I do? You can kill father. Saat di rumah, John pun mengambil prozium milik anaknya yang sedang tertidur, agar anaknya juga bisa merasakan emosi. Namun di luar dugaan, si Ujang sudah menyadari kehadiran John di sana. Dan John pun beralasan hanya memastikan bahwa si Ujang sudah mendapatkan jatah prozium untuk besok pagi. What are you doing? I was checking to make sure you've been taking your interval. Good night, Dad. Keesokan paginya saat mau ke kantor, John pun dicegat pasukan bersenjata untuk kemudian dibawa ke hadapan Supri. Supri mendeteksi bahwa ada salah satu pendeta yang membelot dan bergabung pada pasukan pemberontak. Namun alhamdulillahnya, John dapat meyakinkan bahwa bukan dirinya lah yang dimaksud oleh Supri. Dan Supri menugaskan John untuk menangkap si pendeta tersebut agar segera dieksekusi. Taken it upon himself to seize his dose. A rumor maintaining that one of us seemed to contact the resistance. Who's this traitor? How is it that you intend to expose? Find this traitor to locate the resistance. Hari itu pula John menemui Jurgen. Dia berencana akan meledakkan seluruh pabrik prozium. Di sini John ditugaskan agar menemui Bapak untuk membunuhnya. Masalahnya, sejak diketahui adanya pasukan pemberontak, Bapak tidak mengizinkan siapapun menemuinya. Dan bahkan John yang notabene seorang pendeta terbaik pun sama sekali belum pernah bertemu dengan Bapak. Can you? Yes. Will you do it? Don't know.
Secara bersamaan di lain sisi Maria yang akan dieksekusi, John dengan cepat berlari untuk menghentikan eksekusi tersebut. Namun sayangnya, John terlambat dan John harus menyaksikan Maria dieksekusi tepat di hadapannya yang sudah merasakan emosi. You're too late, sir. Ketika itu pula, John tidak dapat menahan tangisnya dan John langsung ditangkap oleh Iwan untuk segera dieksekusi. Namun saat Supri membuktikan dengan cara melacak lokasi kemana saja John pergi melalui pistolnya, lagi-lagi John dapat memperdayai Supri. Yang mana sebelumnya saat John diminta untuk mengeksekusi pasukan pemberontak, saat itu John dengan cerdasnya menukar pistol miliknya dengan pistol milik Iwan. Sehingga yang terdeteksi oleh komputer milik Supri adalah pistol milik Iwan, bukanlah milik John. I'm not feeling. Karena keberhasilan John sudah membawa pendeta yang berkhianat yaitu Iwan, dan John pun berhasil menemukan dan memberitahu di mana markas rahasia pasukan pemberontak. John diberi kesempatan untuk bertemu dengan Bapak karena Bapak akan memberi penghargaan padanya secara langsung. Sepulang dari sana, John pun terlihat panik, di mana dirinya mendapati bahwa prozium yang ia simpan di balik kaca sudah kosong melompong. Tak lama ia dikejutkan bahwa yang mengambil prozium miliknya adalah si Ujang, yang ternyata Ujang sudah berhenti minum prozium sejak ibunya meninggal dunia. It's my job to know what you're thinking. Since Mom. Singkat cerita, John pun terlihat sudah bersiap akan bertemu dengan sang pemimpin yaitu Bapak. Sebelum itu, John menjalani proses pemeriksaan emosinya demi keamanan si Bapak. Namun tak diduga, emosi John mulai tak stabil ketika dirinya mengetahui bahwa si Bapak sudah lama meninggal dunia. Faktanya, selama ini yang berperan sebagai Bapak adalah Supri. Supri sendiri sudah mengetahui bahwa John sudah membelot, namun dia dengan sengaja membiarkan John merasa menang karena dia ingin mengeksekusi John dengan tangannya sendiri. Dalam hati John, pacakku kilani Raiko pri. Setelah itu, John dengan mudahnya menghabisi seluruh bawahannya Supri tanpa tergores sedikit pun. Shit. I'm coming. Sampai akhirnya John berhasil memasuki ruangan Supri, namun di sana John dihadang oleh pasukan bersamurai. Namun karena dia seorang pemeran utama, John dapat dengan mudah menghabisi mereka tanpa tergores sedikit pun. Supri yang melihatnya pun panik dan dia meminta Ali untuk turun tangan. Namun apa hasilnya? Ya, John hanya butuh 3 tebasan untuk membunuh Iwan. Saat final fight, karena sutradara tak ingin bos terakhirnya mati dengan cepat, dia pun melakukan sedikit perlawanan meski akhirnya Supri mati ditembak tepat di dadanya. Be careful, Preston. Secara bersamaan, seluruh pasukan pemberontak muncul ke permukaan dan menghabisi seluruh pasukannya Supri dan disertai meledaknya pabrik prozium. Setelah kemenangan itu, John pun memutuskan untuk mengganti namanya menjadi Bruce Wayne dan pindah ke kota Gotham untuk menjadi Batman.
Dan film pun selesai.